Om Swastiastu. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis akan menjadi program yang dilangsungkan pada pemerintahan Kabinet Merah Putih. Program ini menjadi program unggulan yang akan dilangsungkan pada pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dimulai pada bulan Januari 2025. Lalu siapa saja prioritas penerima program ini, bagaimana jenis standar makanannya, dan implementasinya di lapangan. Kesiapan makan bergizi gratis untuk anak usia sekolah. Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Made Sutarjana. Beliau adalah Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali. Om Swastiastu, Bapak Made. Kemudian kita juga sudah menghadirkan Bapak Dr. Ida Bagus Anom MPD. Beliau adalah Asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah sekaligus pengamat pendidikan. Om Swastiastu, Pak Bagus. Kemudian yang paling ujung ada Bapak Idewo Bagus Putu Edwin Pradipta, pengawas sekolah Disdikpora Kota Denpasar. Om Swastiastu, Pak Edwin. Sehat selalu ya Bapak-Bapak. Kita juga sudah mengetahui ada program makan bergizi gratis. Kalau sebelumnya kita pernah mendengar bahwa ini program makan siang gratis, tetapi akhirnya dirubah menjadi program makan bergizi gratis. Saya ke Pak Bagus Anom Dumun Niki sebagai pengamat pendidikan Niki sendiri. Bapak, seperti apa Bapak melihat kesiapan program ini sendiri khususnya bagi Bali? Terima kasih. Jadi yang pertama kita lihat latar belakang dulu. Latar belakang dari makan bergizi gratis ini sesungguhnya janji kampanye Prabowo Gibran, presiden kita sekarang. Oleh karenanya, maka karena janji kampanye mestinya harus dibayar. Oleh karena itu, maka sekarang udah diuji cobakan dengan pola 15.000 udah jadi, 10.000 baru kemungkinan bisa dilaksanakan karena terbatasnya anggaran. Nah, sedangkan di Provinsi Bali sulit untuk melaksanakan dengan harga 10.000 itu, menunya bagaimana dan seterusnya. Oleh karenanya sesungguhnya yang mesti kita perhatikan dalam makan bergizi gratis ini ada pola-pola yang mestinya harus standarisasi. Yang pertama itu adalah bagaimana gizi seimbang itu diberikan kepada siswa. Karena tujuan makan bergizi gratis ini adalah menjawab tantangan bahwa di Indonesia itu ada semacam stunting, ya, kekurangan gizi anak-anak kita. Oleh karena itu, maka yang mesti dipenuhi adalah salah satu diantaranya gizi seimbang. Gizi seimbang inilah yang akan menjadikan bahwa siswa-siswa yang tadinya stunting kan terjawab. Yang pertama itu adalah bagaimana gizi seimbang ini kita berikan kepada anak didik kita. Yang pertama adalah bagaimana karbohidrat yang harus disajikan pada makanan bergizi. Karbohidrat secukupnya, ada aturan mainnya. Yang kedua, bagaimana protein yang terkandung di dalam makanan itu sendiri. Yang ketiga, udah diperhitungkan vitamin-vitamin yang ada dalam gizi, makanan bergizi. Yang keempat, ada enggak unsur lemaknya? Kalau memenuhi standar itu, gizi seimbang, saya kira di Bali agak repot ini dengan harga 10.000. Ya, oleh karenanya saya menyarankan bahwa kita mestinya berikan prioritas kepada anak-anak yang memerlukan. Salah satu diantaranya, kalau di Indonesia itu adalah ada ya daerah terluar, ya daerah tertinggal dan seterusnya. Kemudian masyarakat miskin, ya di bawah katakanlah rata-rata, itu yang mesti diprioritaskan. Kenapa demikian? Karena anggaran dari pemerintah tidak mencukupi. Ini diprioritaskan, jadi efektiflah
Apa makanan bergizi itu jika diberikan kepada anak-anak yang memang membutuhkan. Jadi bisa dikatakan ini sasarannya harus tepat, seperti itu. Ya, sedangkan yang kita berikan katakanlah kalau di Bali makanan 10.000 yang mereka sudah terbiasa dengan makan 20.000 atau 15.000 minimal, Baik. maka menjadi mubazir mereka. Jangan-jangan tadi makan itu. Ya, yang makanan 10.000 sekedar saja, walaupun diukur kalorinya 500, 600 sampai 700 kalori. Sedangkan kalau diteliti lebih mendalam, maka anak SD itu beda. Ya, jumlah kalori yang dibutuhkan. Anak SMP, remaja dan sebagainya jumlah kalori yang diperlukan beda. Kalau diteliti lebih lanjut antara perempuan dan laki-laki beda lagi. Kalau ini ditelusuri lebih baik, luar biasa ini. Jadi bisa dikatakan ini ketika ada program makan bergizi gratis ini sendiri, ini banyak juga tantangannya di lapangan nantinya. Ya, luar biasa tantangannya, terutama di Bali. Baik, terutama di Bali. Baik, kalau berbicara tentang di Bali, saya ke Bapak Made Sutarjana Niki selaku Sekretaris Dikpora Provinsi Bali yang menangani atau membawahi anak usia SMA, SMK dan SLB Niki sendiri. Seperti apa Bapak kesiapan pemerintah Provinsi Bali dengan program yang akan dilaksanakan nanti pada bulan Januari, tepatnya 2 Januari ya 2025 Niki sendiri dari Dikpora Provinsi Bali. Baik, terima kasih. Terkait dengan makan bergizi gratis, ini adalah merupakan program prioritas nasional di mana bertujuan adalah untuk menyiapkan atau memenuhi terhadap kebutuhan gizi anak-anak kita. Di samping itu adalah bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Nah, terhadap program prioritas itu tentu pemerintah daerah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali, yang menjadi kewenangannya adalah SMA, SMK dan SLB, sangat-sangat mendukung terhadap program prioritas ini. Karena program makan bergizi gratis ini kita berharap akan bisa dapat meningkatkan gizi yang bisa meningkatkan, menumbuh kembangkan terhadap kondisi tubuh anak-anak kita. Nah, terhadap kesiapan pemerintah daerah Provinsi Bali saat ini memang kita masih menunggu terhadap petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang akan diterbitkan dari pemerintah pusat. Tetapi untuk kesiapan itu bahwa pemerintah daerah Provinsi Bali sudah berupaya melakukan uji coba makan bergizi gratis. Itu kita sudah laksanakan pada tanggal 25 November di SDN 1 Sumber Kelampok, SDN 2 Sumber Kelampok, dan SMP 1 Atap Groga. Nah, pada saat pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar karena kegiatan itu melibatkan banyak stakeholder yang ada, baik itu ibu PKK, baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup dan begitu juga dengan PMK Kabupaten Buleleng. Nah, tujuan daripada uji coba atau simulasi ini adalah kita ingin menemukan pola yang terbaik, bagaimana kira-kira SOP yang akan kita berikan untuk kelancaran pelaksanaan di seluruh Bali. Karena dari hasil itu memang ada, kita amati anak-anak SD itu, kita lihat bahwa membutuhkan waktu makan itu sekitar 20 menit. Anak-anak SMP membutuhkan waktu makan sekitar 15 menit. Saya kira ini juga menjadi pertimbangan kita. Jangan sampai nanti terhadap waktu itu akan mengganggu waktu belajar anak-anak kita. Termasuk juga perlu kita pikirkan bagaimana nanti pengelolaan sampahnya juga perlu kita pikirkan karena setiap hari demikian banyak anak-anak ya, perlu juga kita pikirkan setiap hari pengelolaan sampahnya seperti apa. Nah, itulah pengamatan kita
pada saat pelaksanaan simulasi untuk kesiapan ke depan nantinya. Baik, jadi uji coba sudah dan sedang dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali khususnya di Dikpora ini sendiri, Bapak? Kita sudah melaksanakan Ya, pada tanggal itu 25 uji cobanya akan diadakan seluruh kabupaten kota kah nantinya? Untuk saat ini baru di Kabupaten Buleleng. Nah, kedepannya tentu kita masih menunggu arahan dari pimpinan. Ada tempat-tempat yang akan dilakukan uji coba lain lagi, mengingat daerah kita khususnya di Bali ini sendiri juga berbeda-beda konturnya. Ya. Kita masih sementara baru di Groga, selanjutnya tentu kita akan menunggu arahan dari pimpinan untuk yang lainnya. Baik, baik. Dengan lancarnya itu sendiri, tetapi bagaimana dengan anggarannya, pendanaannya, Pak? Ketika dilakukan uji coba itu sendiri, kan kita mengetahui seperti Pak Bagus mengatakan apa kalori yang dibutuhkan dari anak SD akan berbeda dengan anak SMP dan SMA dan juga antara perempuan dan laki-laki ini sendiri. Nah, terhadap apa yang disampaikan oleh pengamat pendidikan Pak Bagus bahwa memang benar terhadap kebutuhan makan anak-anak, kebutuhan kalori anak SD itu memang berbeda dengan anak SMP, begitu juga anak SMA. Kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk bisa mematakan berapa sih kebutuhan kalori bagi anak SMP, SD dan SMA. Nah, tentu dalam hal ini akan berdampak kepada varian makanan yang berbeda. Nah, pada saat uji coba memang dari anggaran yang dibutuhkan itu sekitar 17.000. Nah, terhadap anggaran yang dari pusat saya kira ini juga perlu dipikirkan dalam di daerah Bali ya. Itu 17.000 itu anggarannya per porsi untuk setiap anak untuk kategori SD, SMP, SMA kah? Per porsi ya. Waktu uji coba itu disamakan harganya. Oke, baik. Baik, Bapak-bapak kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kesiapan makan bergizi gratis untuk anak usia sekolah. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih dan tentunya kita akan masih berbincang-bincang mengenai kesiapan makan bergizi gratis untuk anak usia sekolah ini sendiri. Saya masih ke Pak Sutarjana Niki sendiri. Pak Sutarjana, uji coba sudah dilakukan khususnya di Kabupaten Buleleng Pak Kemudian itu juga berjalan dengan lancar seperti apa yang Bapak sampaikan, kemudian anggarannya. Nah, ini yang kita akan pertanyakan lagi sendiri. Kita mengetahui dari anggaran 15.000 seperti Bapak Bagus sampaikan itu dipangkas lagi menjadi 10.000. Ini berarti ada hal yang perlu kita ketahui tentang anggaran atau dana untuk program makan bergizi gratis ini sendiri. Sedangkan ketika dilakukan uji coba itu anggarannya dipukul rata Rp17.000 per porsi per anak. Itu hitung-hitungannya mencukupikah dana nanti yang kita miliki untuk Bali, Pak? Terhadap penyiapan anggaran tentu kami masih menunggu juklak-juknis dari pusat. Tapi kalau kita bicara anggaran 17.000, 10.000 ini penyiapan varian makanan barangkali yang perlu kita sikapi. Dan memang benar bahwa kondisi masing-masing daerah mungkin di Denpasar itu harganya tidak cukup seperti itu gitu. Tapi kalau di daerah lain, karena ini kan melibatkan stakeholder yang ada, melibatkan ibu PKK, termasuk penyiapan bahan pangan itu adalah diupayakan untuk bisa pangan lokal dengan sayur mayur, begitu juga buah, menyiapkan dari bahan pangan lokal yang ada di daerah itu masing-masing, sehingga dengan upaya itu mungkin sedikit bisa menurunkan harga yang ada. Saya kira begitu. Jadi bisa dikatakan ketika dia lakukan uji coba makan bergizi gratis ini sendiri, ini akan memberikan dampak juga kepada segala lini, seperti multiplier effect yang akan terjadi nantinya, seperti itu. Saya kira seperti itu, karena memang dilihat dari tujuan khusus daripada makan bergizi gratis ini kan ada 4. Satu adalah untuk di bidang gizi, bagaimana nanti bisa meningkatkan akses gizi kepada anak-anak kita, terutama seperti yang disampaikan oleh Pak Debagus Anom
daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang memang barangkali tidak tersentuh terhadap gizi itu bisa kita penuhi. Di samping itu juga dapat meningkatkan pengetahuan gizi dan pola makan hidup sehat. Nah, di bidang pendidikan tentu harapan kita ke depan ini adalah dengan gizi yang cukup anak-anak kita akan dapat mampu meningkatkan prestasinya mereka. Nah, di samping itu juga dapat meningkatkan kehadiran dan partisipasi siswa kita gitu. Kalau di bidang ekonomi, karena ini adalah melibatkan stakeholder yang cukup banyak, ini tentu akan mampu meningkatkan UMKM di sekitar itu, di sekitar sekolah itu, baik apa ibu PKK, menggunakan bahan pangan lokal, petani-petani kita juga itu akan bisa terangkat perekonomian. Nah, sedangkan di bidang kemiskinan, saya kira ini juga akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan karena kita meningkatkan para petani-petani kita di sekitarnya. Jadi bisa dikatakan ketika program ini akan dilangsungkan nanti atau dilaksanakan, ini juga akan mengangkat pemberdayaan masyarakat lokal, seperti itu? Iya, benar seperti itu. Saya Bapak, kira itu. baik, Bapak, ini yang banyak juga masyarakat yang masih bingung sistemnya seperti apa nantinya, kemudian sasarannya seperti apa, mekanismenya, jatahnya nih, jatah berapa kali per bulan, dan siapa yang akan menyiapkan makanan bergizi itu nantinya. Itu juga sudah dipikirkan dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali. Nah, terhadap pelaksanaan implementasi tentu kita akan mengacu kepada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pusat. Nah, sampai saat ini kita masih menunggu terhadap petunjuk teknis itu, ya, atas dasar itulah kita akan laksanakan. Sementara bahwa kita melakukan uji coba ini adalah untuk bisa menemukan pola, termasuk juga kemungkinan masalah-masalah yang ditimbulkan atau juga dampak daripada makan bergizi gratis ini. Ya, baik. Saya ke Pak Edwin dulu. Pak Edwin dari Denpasar, pengawas sekolah di Dikpora Kota Denpasar. Pak Edwin, seperti apa ini Denpasar kesiapannya ketika akan dilangsungkan program makan bergizi gratis ini sendiri, khususnya untuk jenjang PAUD, ya, PAUD, TK, SD, SMP, ya, seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi secara umum pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar itu sudah siap dengan segala bentuk program yang dibuat oleh pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan dari pemerintah Kota Denpasar sudah meminta kami di Dikpora Kota Denpasar untuk merancang anggaran untuk mendukung program ini. Sementara dari tim perancang anggaran di Dikpora Kota Denpasar merancang anggaran sebesar 50 miliar untuk di tahun 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program ini dan sasarannya adalah anak-anak dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP dan kesetaraan, di mana kurang lebih jumlah peserta didiknya sebanyak 137.000. Jadi bentuk kesiapannya sementara sampai di sana. Nah, kemudian terkait dengan teknis pelaksanaannya nanti, jadi kami di Kota Denpasar sama seperti di provinsi menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Bagaimana petunjuk teknis dari pemerintah pusat, pelaksanaannya, pengawasannya, distribusinya, tentu kami menunggu dari pemerintah pusat itu sendiri. Ya, dari 137 kurang lebih siswa. 137.000. Itu termasuk sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di Kota Denpasar. Iya, jadi baik dari negeri maupun swasta secara hitung-hitungan kurang lebih sebanyak 137.000 jumlah peserta didiknya. Dan itu juga sudah mencukupi untuk anggarannya? Kalau dengan anggaran 50 miliar itu, kami menghitung jika anggaran yang diberikan kepada anak setiap porsi makanan itu sebesar Rp10.000, berarti anggaran yang harus dibutuhkan setiap kali makan untuk 137.000 peserta didik itu setiap hari jumlahnya 1,3 miliar, 1.370 juta. Itu sekali makan. Kalau dihitung sekali anggaran makan satu hari sekali makan. Kalau dihitung dana 50 miliar itu dibagi rata, jumlahnya hanya mencukup sebanyak 37 hari, 37 kali
dengan anggaran 50 miliar tersebut. Nah, jadi kami tetap menunggu petunjuk dari pusat bagaimana teknis pelaksanaan ke depan nanti. Saya ke Pak Sutardiana lagi nih Ki. Pak Sutardiana, ini apakah semua sekolah ini akan dipukul rata akan mendapatkan program ini sendiri? Baik itu negeri maupun swasta yang ada di Bali. Terhadap hal itu kita belum dapat gambaran dari pusat ya. Apakah nanti semua siswa yang akan dapatkan, kalau kita hitung-hitungan siswa SMA SLB ini kan jumlahnya sekitar 184.000 gitu. Jadi cukup banyak sekali. Seluruh Bali? Iya, seluruh Bali. Baik negeri maupun swasta? Baik pun negeri maupun swasta, itu jumlahnya seperti itu. Kalaupun nanti di total seperti hitung-hitungan di Kota Denpasar, ini membutuhkan anggaran sekitar 700 miliar yang dibutuhkan untuk anggaran seperti itu. Tetapi terhadap hal itu, apakah nanti dari pemerintah pusat ini akan secara bertahap tahun depan seperti saran dari Bapak Pengamat Pendidikan, saya kira kami sangat setuju terhadap hal itu. Artinya itu diprioritaskan dulu terhadap siswa-siswa yang daerah terpencil, daerah pinggiran, sehingga asupan atau kecukupan gizi bagi anak-anak kita yang di pinggiran ini bisa dipenuhi gitu. Saya kira seperti itu. Ya, Pak Bagus Anom, ketika kita mendengar dan kesiapan makan bergizi gratis ini, kita bukan berbicara tentang makanan saja, tetapi banyak sekali hal-hal yang perlu kita pikirkan ke depannya, dampak yang akan ditimbulkan, dan juga sudah ada hitung-hitungannya pun seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sutardana ataupun Pak Edwin di Kota Denpasar ini sendiri, Pak. Ya, apa yang disampaikan tadi dari Kota Denpasar, dari provinsi, sesungguhnya perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, memang ini adalah program prioritas, tetapi ada yang lebih prioritas dibandingkan dengan yang disebutkan tadi. Contoh saja, kalau Kota Denpasar satu hari saja, satu kali makan sudah 1,3 miliar. Sedangkan provinsi dengan anggaran 10.000 itu sudah 1,8 miliar. Berarti satu bulan itu minimal lah 25 hari, 25 miliar, sekian, hampir 30 miliar Kota Denpasar. Provinsi lebih dari 40 miliar. Nah, kalau ini dalam waktu 1 tahun kan semuanya prioritas ini habis untuk makan siang gratis atau makan bergizi gratis. Padahal makan bergizi gratis harus terpenuhi yang namanya 4 pola ini. Yang pertama, karbohidratnya cukup. Yang kedua, proteinnya cukup. Yang ketiga, vitaminnya cukup. Vitamin termasuk buah-buahan dan seterusnya itu vitamin. Kemudian yang keempat, lemaknya harus tersedia. Oleh karena itu, makanan dengan standar 10.000 ini saya kira bisa dihitung di Provinsi Bali apa sih dia dapat. Paling tahu tempe, telur, tidak ada buahnya, tidak ada yang macam-macam, tidak ada. Gizi seimbang itu tidak tercukupi. Oleh karenanya saya tetap menyarankan bahwa yang menjadi prioritas program ini, karena ini janji kampanye yang memang harus dibayar, maka satu sasaran yang prioritas yang pertama itu adalah bagaimana siswa miskin, ya, rawan stunting. Yang ketiga, ya kalau di Indonesia daerah terluar, daerah tertinggal ini menjadi prioritas. Sedangkan mereka-mereka yang di kota-kota besar yang sudah katakanlah dari sisi ekonominya maju, saya kira dengan makan 10.000 itu barangkali dia akan bertanya-tanya, saya sudah makan enak lebih dari ini, saya disajikan seperti ini, tahu tempe dan seterusnya. Ini akan menjadikan masalah terhadap mereka yang sudah terbiasa dengan makanan gizi seimbang di rumahnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi
ini mestinya dikaji lebih mendalam. Uji coba saja 17.000 di SD. Bagaimana di SMP, SMA? Uji coba saja di Sumber Kelampung itu wajar 17.000. Aduh, jauh sekali daerah itu. Nah, oleh karenanya saya berharap ini jangan tergesa-gesa untuk dilaksanakan, walaupun 2 Januari kaji mendalam. Kalau perlu uji coba dengan 10.000. Ada enggak dampaknya kepada masyarakat kita yang sudah terbiasa dengan pola 15.000, 20.000 dan sebagainya. Supaya tidak tidak bermanfaat seolah-olah dengan 10.000. Saya takar tuh, berani hitung-hitungan dari kotak saja katakanlah Rp1.000. Nah, nasi putihnya katakanlah kalau kita beli tuh 5.000 disuruh. Kemudian ada lauknya, kemudian ada sayurnya, kemudian ada buahnya, kemudian ada air putihnya, kuahnya. Kalau hitung-hitungan seperti itu 10.000 itu jauh panggang dari api. Oleh karena terutama berbicara di Provinsi Bali. Oleh karena itu kalau toh ada Kota Denpasar menyediakan hal yang semacam itu, saya kira sangat bagus, silakan mendukung, apalagi provinsi ada tambahan dana untuk menambah 10.000 itu menjadi 17 atau 20.000, sangat bagus, tidak sia-sia jadinya. Jadi seluruhnya bisa, tetapi persoalannya bukan prioritas seperti ini saja. Kita menjawab tantangan ke depan bagaimana memang sasarannya, 1, stunting dapat diatasi. Yang kedua, kalau SDM-nya sudah makan bergizi gratis, maka dia akan menjadi pertumbuhan fisiknya, otaknya semakin bagus. Ya, oleh karena itu SDM semakin bagus. Tetapi kalau programnya asal tidak mencukupi kebutuhan gizi seimbang, saya kira perlu dipertanyakan ini. Baik, baik. Kita akan break kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih berbicara tentang atau membicarakan tentang kesiapan makan bergizi gratis khususnya untuk anak usia sekolah di Bali. Tentunya masih bersama para narasumber yang kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pak Sutarjana, kalau kita berbicara tentang apa yang harus diperhatikan dari program ini, 1 bisa dikatakan standar dari jenis makanan tersebut, kemudian seperti kata Pak Bagus Anom tadi, ini memastikan kadar gizi juga. Ini apakah juga ketika uji coba itu dilakukan ini melibatkan tim-tim khusus misalnya dari akademisi, kemudian konsultan, ahli gizi seperti itu Pak? Nah, terhadap pemenuhan varian dan gizi, memang kita bekerja sama dengan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk menyusun standar gizi, karena dari sana kita tahu berapa kebutuhan kalori untuk anak SD, SMP dan SMA. Nah, pada saat pelaksanaan itu pada saat uji coba itu bekerjasama dengan puskesmas setempat untuk mengkaji, memastikan gizi dan kebersihan terhadap makanan yang disajikan. Dan memang pada saat itu bahwa makanan yang disajikan cukup fresh dan anak-anak betul-betul dapat menikmati terhadap makan bergizi gratis pada saat uji coba tersebut. Ya, termasuk juga membentuk tim khusus misalnya yang di setiap kabupaten kota juga sudah dipikirkan dari provinsi Pak, yang akan melibatkan dinas kesehatan terkait misalnya. Saya kira bahwa nanti pada saat implementasi pasti kita akan melibatkan atau membentuk tim khusus atau pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan itu. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan terhadap makanan yang disajikan oleh anak-anak. Nah, ini saya kira harus melibatkan banyak stakeholder yang ada, dinas kesehatan dengan puskesmas setempat untuk bisa memastikan gizi anak-anak yang akan disiapkan pada saat penyajian makan tersebut. Ya, termasuk juga pelibatan atau peran orang tua nantinya.
Dalam hal ini memang kita berharap seperti itu. Apakah penyajian makanan bisa disiapkan oleh ibu PKK, orang tua, juga ada kantin-kantin. Yang pasti bahwa kita akan melihat cuklak dan juknisnya terlebih dahulu. Nah setelah itu baru kita akan implementasikan pada saat pelaksanaan yang akan berlangsung tahun depan. Ya, Pak Bagusono, ini bisa dikatakan ketika kita berbicara tentang kesiapan makan bergizi gratis ini sendiri, ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi, kendala yang akan terjadi di lapangan, jangan sampai memberikan makanan yang tidak sesuai dengan karakteristik makanan dari daerah yang bersangkutan. Itu juga mesti dipertimbangkan, Pak. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutarjana bahwa yang dilibatkan stakeholder seperti PKK, Puskesmas dan sebagainya, ini adalah katakanlah PKK bukan orang-orang profesional dalam persoalan ya katakanlah menyediakan makanan, minuman dan seterusnya. Tapi saya lebih cenderung kepada orang-orang yang profesional dalam bidangnya. Contohnya memang dia sudah biasa menyediakan dalam jumlah banyak, tetapi kita perlu pengawasan. Ya. Kemudian kita perlu ahli gizi yang mendampingi di sana. Kalau barangkali melibatkan PKK, orang tua dan sebagainya, saya kira agak susah nih, ribet. Kenapa demikian? Karena satu, dia tidak memiliki waktu yang pas untuk ini menyediakan. Yang kedua, tentunya dia tidak profesional dalam bidangnya soal masak memasak. Kalau orang-orang profesional yang sudah ditunjuk sedemikian rupa pasti cari untung. Ya, cari untung. Tetapi kita menyiapkan yang namanya pengawasan gizi dan sebagainya. Di sana akan terlihat. Kalau orang tua kita libatkan, orang tua sibuk, PKK sibuk, tidak mungkin setiap hari dia menyiapkan itu. Keuntungan dia mau dapatkan bagaimana? Teorinya sih bagus. Nah yang kedua, memanfaatkan ya katakanlah produk-produk lokal. Kita sarankan kepada profesional ini, penjual nasi dan sebagainya untuk memanfaatkan produk-produk lokal seperti sayur harus begini ya, ahli gizi itu, tim kesehatan itu dan sebagainya. Jangan sampai dia menyediakan makanan yang sudah basi sehingga ya barangkali pada anak didik kita akan menjadi cedera gitu. Nah, oleh karenanya kami sarankan lebih baiklah. Jadi dari sisi profesionalisme, mereka yang sudah pedagang nasi dan segala macamnya sudah biasa ratusan begini bagi. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, 1.300 barangkali 100 dia siapkan. Berapa kesiapannya? 200 apa 300? Bagi itu di Kota Denpasar siapa UMKM yang barangkali memang profesional dalam bidangnya, beri kesempatan. Di sana beri petunjuk bahwa makanan yang Bapak Ibu sediakan harus memanfaatkan produk lokal. Apa seperti Jair di Bangli dan sebagainya. Apa yang lainnya dan sebagainya. Ini akan menghidupkan. Nah, ini salah satu di antaranya. Jangan lagi ya PKK ada yang dapat, ada yang enggak, kemudian orang tua ada yang dapat, ada yang enggak, nanti bisa sia-sia itu programnya. Jadi serahkan pada profesional. Kalau perlu ya katakanlah pakai semacam proyek. Silakan. Tapi jangan cari keuntungan di sana. Persoalan profesional cari keuntungan ya sah-sah saja tuh. Petunjuk nih 200 barangkali bisa menyelesaikan, 300 ya kita gampang di atas. Baik. Ya, terima kasih. Ya, baik. Saya ke Pak Edwin. Pak Edwin, saya mendengar bahkan di Denpasar pun sudah ada kan setiap hari Jumat ada program makan bergizi mandiri yang dipersiapkan oleh anak-anak dan orang tua dari rumah ini sendiri. Ini akan berpengaruh terhadap program makan bergizi nantinya gratis.
Iya, jadi sebenarnya saat ini di banyak sekolah di Kota Denpasar Iya. itu sudah menerapkan gerakan sekolah sehat. Gerakan sekolah sehat. Iya, salah satu gerakan kegiatan di gerakan sekolah sehat itu adalah sehat bergizi. Di beberapa sekolah, di beberapa sekolah dasar itu ada kegiatan sarapan bersama. Ada salah satu sekolah misalnya makan bekal sehat dari orang tua. Jadi gizi seimbang itu disiapkan oleh orang tua. Jadi di sekolah kegiatannya sebelum memulai pembelajaran, anak-anak di sekolah tersebut melaksanakan kegiatan sarapan bersama dan tentu diawasi oleh guru-guru. Dan biasanya sebelum pelaksanaan misalnya di hari Kamis, hari Rabu sore atau hari Rabu pagi, guru sudah menyampaikan kepada orang tua bahwa besok akan ada kegiatan makan bersama, sarapan bersama, mohon orang tua bekerja sama untuk menyiapkan menu makanan yang sehat dan bergizi. Jadi itu sebenarnya sudah banyak sekolah yang menerapkan kegiatan tersebut. Tetapi tetap diawasi dari pihak sekolah. Tetap diawasi oleh dari pihak sekolah, bahkan menunya pun disampaikan agar sesuai dengan kadar gizi yang diperlukan oleh anak-anak tersebut. Jadi tujuannya kenapa di pagi hari, itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak siap belajar sampai di siang hari. Ini kan Iya. di beberapa sekolah dasar. Begitu. Jadi sebenarnya bukan hal baru untuk penyiapan makanan bergizi ini Nah, di ini beberapa juga sekolah. sudah dipikirkankah khususnya untuk di Kota Denpasar karena jam pelajaran pun ada yang pagi, ada yang siang tentunya? Iya, jadi sepengetahuan saya di beberapa wilayah binaan saya yang tantangannya memang di sana. Iya. Ketika masih banyak sekolah yang menerapkan double shift. Ya, double. Jadi double shift, ada yang shift pagi, ada yang shift siang. Ketika sekolah semua melaksanakan shift pagi, program sarapan bersama ini bisa dilaksanakan. Tetapi ketika shift pagi dan shift siang ini, di sini tantangannya. Ya. Jadi biasanya sekolah menyiasati dengan kegiatan makan bersama. Jadi sebelum memulai pembelajaran, guru bersama murid melaksanakan kegiatan makan bersama tersebut di kelas masing-masing. Jadi begitu sepengetahuan saya di lapangan. Baik, baik. Juga dipikirkankah ketika seorang anak ketika akan mendapatkan makan bergizi gratis ini, boleh nggak sih dibawa pulang nantinya makanan itu? Ya, kalau kita berpikir boleh tidaknya dibawa pulang, tentu yang ditakutkan adalah makanan ini sudah tidak layak makan dalam artian basi. Karena biasanya kalau disiapkan dalam jumlah besar, penyedia menyiapkan porsi besar, ini tentu memerlukan waktu yang cukup panjang dalam penyiapannya. Tidak Yeah. mungkin jam 6 pagi mereka baru memasak, jam 7 sudah distribusikan kepada sekolah-sekolah, pasti jauh sebelum itu. Jadi kalau dibawa pulang takutnya makanan sudah tidak higienis, tidak sehat lagi. Gitu. Jadi diharapkan kegiatan ini dilaksanakan di sekolah di jam sekolah. Ya, seperti kata Pak Sutarjana, ini dampak dari makan bergizi gratis ini sendiri, kita bukan berbicara tentang hanya makanannya saja, tetapi dampaknya ini jam mata pelajaran juga akan berdampak nantinya karena persiapan untuk makan bersama itu juga membutuhkan waktu. Seperti SD ketika uji coba itu sendiri membutuhkan waktu 20 menitan, mungkin bisa lebih, kemudian SMP, SMA 15 menitan, itu juga dipikirkan dari Denpasar. Iya, tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri. Baik. Karena bagaimana proses pendistribusian, misalnya dari penyedia seperti apa yang disampaikan oleh pengamat pendidikan tadi, Ya. dari penyedia membawa ke sekolah, tentu membagikan kepada peserta didik memerlukan waktu. Kemudian peserta didik mulai makan bersama juga memerlukan waktu. Baik. Biasanya setelah makan pasti akan ada jeda. Pasti akan ada jeda agar makanannya sudah benar-benar masuk ke dalam lambung baru memulai aktivitas. Bahkan untuk tempat untuk menyediakannya itu juga akan dipikirkan nantinya. Iya, tentunya kami akan menunggu dari pusat bagaimana Baik. teknis penyediaannya tersebut. Bahkan sampai sampahnya pun nantinya juga Benar. dipikirkan. Jadi kalau kami di pendidikan, berbicara pendidikan secara umum, ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan karakter sebenarnya. Jadi bagaimana anak-anak setelah makan nanti sekolah mengajak
peserta didik untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari program makan bergizi ini. Baik, baik. Pak Sudarjana, salah satu hal yang perlu diperhatikan dari program ini adalah sasaran harus tepat, terjangkau, harus tepat nih sendiri. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang sulit terjangkau, yang ada di pelosok misalnya? Itu juga sudah dipikirkan dari Disdikpora Provinsi Bali, Pak? Terhadap sekolah-sekolah yang memang jauh, kalau kita bicara di Bali, rasanya sih semuanya bisa dijangkau, Pak. Bisa dijangkau. Baik. Terhadap lokasi sekolah itu. Nah, kalaupun terjadi seperti itu ya, seperti itu, ini memang harus perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait supaya implementasi pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Apakah bekerja sama dengan pihak desa dan lain sebagainya terhadap pemenuhan atau juga penyiapan makanan tersebut, sehingga tidak mungkinlah kita dari Denpasar harus membawa makanan ke Karangasem kan begitu. Kan tentu harus dikerjasamakan dengan, kalau kita bicara dengan penyedia, itu adalah penyedia setempat ataupun juga bekerjasama dengan desa setempat, itu pasti akan bisa dijangkau. Termasuk juga seperti yang disampaikan Pak Bagus Niki sendiri, kebutuhan kalori kan setiap anak itu akan berbeda, setiap anaknya. Anggarannya ini apakah harganya berbeda tiap daerah nantinya atau pukul rata aja sama seperti di Denpasar sama dengan di Buleleng atau Singaraja ataupun di daerah-daerah yang lainnya nantinya? Ya, ini juga menjadi tantangan kita, ya, menjadi tantangan kita karena terkadang juga masing-masing anak itu kesukaan makannya juga berbeda. Yeah. Gitu. Ini kan disiapkan dalam bentuk hal yang sama, varian makanan yang sama. Ini menjadi tantangan kita ya terhadap varian dan jenis makanan. Saya kira ini perlu dipikirkan ke depan terhadap variasi makanan supaya anak-anak kita tidak jenuh terhadap makanan yang disajikan sama setiap hari ya, seperti ya, itu. Iya. Jadi ada variasinya. Hari ini berbeda dengan besok seperti itu. Iya. Itu juga sudah sangat-sangat dipikirkan. Baik, kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kesiapan makan bergizi gratis untuk anak usia sekolah di Bali. Sesaat lagi. Baik, terima kasih. Kita masih bersama beberapa narasumber di Talkshow Merah Putih. Bagaimana kesiapan makan bergizi gratis untuk anak usia sekolah di Bali tentunya. Pak Sudarjana, kembali lagi kami tanyakan tentang ini berarti semua sekolah akan mendapatkan hak yang sama tentunya. Kembali saya sampaikan bahwa siapa yang akan mendapat tentu kita masih menunggu, Pak. Juknis. Oh, jadi masih menunggu dari pusat. Iya. Siapa yang akan mendapatkan? Siapa ini kita masih menunggu lebih terhadap petunjuk teknis dari pusat. Karena di pusat kan dari struktur itu ada Badan Gizi Nasional ya. Yeah. Tentu kita akan menunggu lebih lanjut terhadap siapa yang akan mendapatkan, apakah semua. Kalau kami berharap kalau bisa sih semua anak yang bisa mendapatkan makan bergizi gratis ini. Jadi gitu. semua anak berhak mendapatkan hak yang sama seperti itu. Iya, saya kira seperti itu. Semuanya mendapat hak yang sama. Tetapi terhadap pemilihan, karena ini adalah terkait dengan anggaran, apakah itu akan dilakukan secara bertahap, ya kita akan menunggu petunjuk teknis dari pusat. Jadi kita berandai-andai ketika semua anak sekolah baik itu negeri maupun swasta mendapatkan hak yang sama, mendapatkan gizi atau makan bergizi gratis ini sendiri, tetapi ada beberapa sekolah yang menolak atau tidak mau menerima, itu juga sudah dipikirkan, Pak? Tentu itu akan menjadi pertimbangan kita lebih lanjut ya. Baik, Bapak Bagus Hanof, ini yang kita berbincangkan tadi, ini harus tepat sasaran seperti itu. Itu yang harus dilakukan dari pemerintah. Ya, terima kasih. Jadi kenapa saya sebutkan bahwa makan bergizi gratis ini harus tepat sasaran? Karena pemerintah sendiri memiliki dana yang terbatas, itu alasannya. Ya, kalau dana sudah terbatas, barangkali skala prioritasnya
berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Satu, mereka yang rawan stunting, ya pasti anak miskin. Yang kedua, daerah terluar, daerah ya katakanlah ya miskin di luar-luar itu. Di Bali tidak ada daerah terluar. Ya, oleh karena itu saya tadi mendapat karena kebetulan cucu saya sudah ada di sekolah di Denpasar, sudah melaksanakan katakanlah tapi mandiri, mandiri, makan bergizi gratis, bukan dibayari oleh pemerintah, tapi orang tuanya yang membekali anaknya. Ini bagus. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang menu yang disenangi oleh putra-putrinya adalah orang tuanya. Tetapi saya khawatir kalau kita serahkan kepada katakanlah rekanan, maka makanannya dari itu ke itu gitu. Nah, oleh karena itu mungkin jalan keluarnya, ini pikiran saya sendiri. Yang pertama, yang uang 10.000 itu serahkan kepada orang tua, tapi kita kontrol. Menu makanannya guru sudah ada. Ya kalau di sekolah libatkan puskesmas sekali-sekali. Apa makanan anak-anak periksa, cek. Nah ini salah satu diantaranya. Bagus nih. Karena kalau variasi makanan tidak diketahui oleh orang tuanya, tidak tahu bahwa makanan ini disenangi oleh anaknya apa enggak. Nah baguslah. Kalau ini bisa diserahkan pada orang tua, semakin efektif, efisien. Uang 10.000 itu kita serahkan, anggaplah itu sebagai bantuan makan bergizi gratis. Lebih efektif lagi kalau variasinya bisa diatur sendiri. Nah itu salah satu ya. Baik, Pak Sutradana, berarti kita juga berbicara tentang peran digitalisasi di sini. Ketika akan diterapkan ini makan bergizi gratis ini sendiri kan sudah pasti ini siswa yang akan mendapatkan per hari jumlahnya sekian, tetapi ada hal yang perlu kita pikirkan juga, bisa saja siswanya absensi pada hari tertentu seperti itu. Itu peran digitalisasi juga dilibatkan Pak untuk mengetahui. Ini juga menjadi pertimbangan kita ya, pada saat pelaksanaan kegiatan itu kadang-kadang ada anak-anak kita yang masuk, sedangkan penyiapannya sudah sebanyak seperti itu kan. Kita tidak ingin ada terjadi masalah nanti setelah itu. Nah terhadap hal itu ke depan saya pikir kita perlu membuat SOP ke depan, standar operasional prosedur, sehingga terhadap hal-hal itu bisa kita atasi. Terkadang juga ada kegiatan tertentu anak-anak tidak sekolah, sedangkan ini kan sudah disiap atau sudah disiapkan atau gimana, ini perlu kita menyusun SOP sehingga nanti pelaksanaan kalau terjadi hal-hal seperti itu ini sudah kita menjadi penanganan. Jadi bisa dikatakan pola strategi harus kedepannya sesuai dengan SOP-nya nantinya. Iya, saya kira seperti itu. Pak Edwin, uji coba sudah dilakukan dari Disdikpora Provinsi Bali. Denpasar sudah melakukan uji coba kah? Sampai saat ini belum. Belum. Ya. Ada keinginan untuk melakukan uji coba makan bergizi gratis ini sendiri, Pak? Nah, tentunya kami akan menunggu perintah pimpinan. Jadi bagaimana petunjuk dari pimpinan itu yang akan kami lakukan. Mengingat kalau dari pemerintah pusat program ini dimulai tanggal 2 Januari 2025. Jadi pada prinsipnya kami menunggu juknis dari pusat. Begitu juknis ada, tentunya kami di Disdikpora Kota Denpasar akan melaksanakan juknis tersebut, dan pasti kalau memang harus ada uji coba, pasti kami akan melaksanakan uji coba. Apa target utama dari program makan bergizi gratis ini Bapak lihat untuk anak-anak tingkat PAUD, TK, SD, SMP ini sendiri Pak, khususnya di Denpasar? Ya tentunya dari program ini harapannya adalah terjadi peningkatan kualitas pendidikan. Dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh pengamat pendidikan tadi, salah satu faktor penyebab anak-anak itu semangat belajar adalah bagaimana ketika gizinya terpenuhi. Bagaimana kalau muridnya, anak-anak datang ke sekolah dengan kondisi yang tidak siap secara fisik. Dalam hal ini adalah makanannya mereka tidak dipenuhi. Tentu akan berpengaruh kepada proses pembelajaran.
Jadi ketika makanan mereka terpenuhi, gizi mereka terpenuhi, harapan kami semangat belajar mereka akan menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya angka stunting itu akan menurun dengan adanya program makan bergizi gratis ini. Jadi bisa dikatakan dampak dari program ini juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Benar. Karena di beberapa sekolah tempat saya bertugas di wilayah binaan saya yang sudah melaksanakan kegiatan makan bersama di sarapan bersama tersebut terjadi peningkatan semangat belajar. Jadi di pagi hari mereka diajak makan bersama, memang dampaknya adalah waktu belajar yang sedikit berkurang untuk kegiatan tersebut. Baik. Tetapi dampaknya adalah anak-anak semakin semangat untuk belajar karena perutnya sudah aman. Begitu. Jadi di pagi hari mereka sudah aman. Ya. Dan tentunya guru juga akan sangat semangat mengajar begitu. Jadi tidak ada kalimat makan siang gratis ya, akhirnya diganti menjadi makan bergizi gratis, hanya waktunya bisa disesuaikan, seperti itu. Benar, karena kalau makan siang berarti anak-anak yang dapat shift siang ataupun anak-anak kelas 1, Ya. TK, PAUD, ini jam makan siang mereka harus di rumah. Karena mereka sudah jam pulang begitu. Baik, baik. Pak Bagus Hanov, ternyata banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan ketika program ini akan dilaksanakan. Astungkara pada 2 Januari ini sendiri, di samping standar jenis makanan, kemudian sasarannya yang harus bisa dikatakan tepat sasaran, kemudian memastikan kadar gizi makanan itu sendiri, dan juga bisa kita katakan ini harusnya membentuk tim khusus di setiap daerah, khususnya kabupaten kota di Bali, pelibatan dari Dinas Kesehatan. Nah, ini monitoring dan evaluasi juga sangat diperlukan, Pak. Terima kasih sekali lagi bahwa segala sesuatu yang terkait dengan program pelaksanaan mesti harus ada evaluasi. Ya, monitoring evaluasi inilah penting. Kenapa demikian? Karena terkait dengan pertanggungjawaban. Ya, kenapa demikian? Karena ya katakanlah rekanan yang dapat dapat omset 200 orang anak setiap harinya, kemudian setiap bulan dana yang mereka dapatkan berapa, kemudian pertanggungjawabannya berapa, siswa yang tidak hadir berapa, kemudian ada sekolah yang sudah menolak lagi, orang sudah berkecupukan. Saya harapkan justru seperti itu. Kenapa? Siswa-siswa yang ada di sekolah yang barangkali sudah memiliki kecukupan gizi menurut mereka, semestinya tidak perlu lagi. Ya, tidak usah dipaksakan oleh pemerintah. Ini subsidi silang namanya. Kenapa demikian? Anak saya tidak perlu lagi minta 10.000 ini untuk dijadikan makan bergizi gratis. Ya, barangkali saya menolak. Sama halnya dengan dana BOS. Ada sekolah yang menolak dana BOS, kenapa tidak? Mereka sudah mampu membiayai pendidikannya sendiri. Ini salah satu di antaranya. Ada sekolah-sekolah yang sudah katakanlah sudah terpenuhi makanan bergizi gratisnya, di sekolah-sekolah yang sudah maju, anaknya relatif sudah mapan, maka barangkali ini kita relakan kepada mereka-mereka yang sangat memerlukan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Pak Sutarjana, selaku Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, tentunya ada saran atau himbauan untuk suksesnya program ini. Apa yang harus dipersiapkan pemerintah Provinsi Bali atau juga kabupaten kota ini sendiri ke depannya? Ke depan untuk lancarnya pelaksanaan ini gitu, tentu kita berharap bahwa ini harus dikerjakan bersama-sama dengan semua pihak gitu yang berkaitan. Tentu di sini ada Dinas Kesehatan, Puskesmas, pemerintah, masyarakat. Karena di samping itu juga Dinas Lingkungan Hidup, karena di sana ada dampak sampah yang juga akan dihasilkan. Nah, ke depan saran kita juga bahwa dengan pelaksanaan ini tentu ada dampak positif yang akan bisa didapatkan. Tentu di sini adalah supaya pelaksanaan ini dilakukan dengan tertib ya, di semua sekolah ada hal positif, termasuk juga ke depan bisa membangun karakter anak-anak kita. Saya kira itu ya. Ya, kita harapkan dengan
makan bergizi gratis ini sendiri ini akan memberikan dampak untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Bali. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Bapak-bapak sudah sharing pada hari ini. Saya Madi Sukadanegara, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.